maksa nih mau harus pakai ada tiganya gitu, bagi tiga itu mungkin lebih tepat kalau dihubungkan dengan tiga motivasi manusia, yaitu Adama Purusa, Madhyama Purusa, dan Adama Purusa ini adalah motivasi dasar, motivasinya survival. Kita ini mungkin ada di antara ini, kadang-kadang di Adama dan Madhyama, cenderungan kebanyakan manusia. Ini masih di level karma wibangga ya, yaitu orang yang Adama ini yang hanya memikirkan bagaimana yang penting saya bisa senang, saya bisa bahagia, tidak penting mereka orang lain mau kondisinya seperti itu. Pokoknya memuaskan kesenangan indera yang itu kamadhatu tadi. Itu saja yang dikejar tiap hari. Dengan begitu hidupnya biasanya cenderung bergejolak terus, banyak pergulatan, banyak, dan setiap hari urusannya untuk mengatasi berurusan dengan mana pemuasan inderanya, lalu menemui masalah, lalu bagaimana cari penyelesaian instannya misalnya seperti itu. Nah, terus berkutat, itu motivasi. Kemudian yang kedua, Madhyama Purusa ini orang yang mulai tumbuh pemahaman tentang bahwa hidup ini enggak cuma begitu, saya bisa meningkat level saya, pengalaman spiritual yang enggak hanya material. Yang Adama tadi urusannya hanya material. Nah, jadi yang mulai orang mengembangkan ini pengetahuannya melalui meditasi, punya cita-cita ke alam rupa dhatu, bahkan sampai kalau bisa saya mencapai nirwana itu sudah, sehingga mereka mulai melakukan spiritual atau religius yang mereka mengharap setelah kehidupan manusia ini saya bisa terlahir di alam-alam bahagia atau bahkan keluar dari samsara. Tapi hanya sampai itu, hanya untuk kebutuhannya sendiri. Tapi dia paham bahwa untuk itu ya saya harus melakukan perilaku yang baji, perilaku yang susila. Nah, itu dia melakukan itu. Tapi perilaku susilanya ini hanya terbatas ya tidak menyakiti yang lain, melakukan kebajikan, itu hanya sebatas pamernya ke saya sendiri tetap. Agar saya nanti mencapai lagi, hanya sampai ke situ. Itu Madhyama. Yang ketiga, Utama Purusa. Ini adalah orang dengan motivasi tidak hanya berhenti sampai untuk mendapatkan dan tapi melampaui dari itu, yaitu bagaimana manusia ini bisa mencapai tataran spiritual sampai potensi tertinggi yang tidak terukur lagi saking tingginya, yaitu seperti Buddha. Buddha itu mempunyai gelar Anuttara Samyak Sambhava, penggugahan, secara umum disebut pencerahan, penggugahan yang lengkap dan sempurna dan tidak ada bandingnya, yang mengetahui segala. Jadi ini pencapaian yang ingin dicapai tertinggi, sehingga orang ini mulai belajar, yang disebut Utama Purusa ini mulai belajar meningkatkan kualitas dirinya, menambah kapasitas dirinya, bahwa setiap tindakan bajik yang dilakukan tidak hanya untuk mengejar kelahiran atau kondisi yang membahagiakan, tapi yang dituju adalah semakin dia melakukan kebajikan, semakin dia memiliki kapasitas kemampuan untuk dia menjadi manusia makin berkualitas, makin meningkat pengetahuannya. Jadi yang dikumpulkan itu disebut daya pengetahuan dan daya kebajikan. Sudah daya, bukan karma lagi, bukan karma baik yang dikumpulkan atau pahala dari karma baik, bukan, tapi di atas itu ada yang disebut punya dan nyana sambara, pengumpulan daya pengetahuan dan kebajikan. Untuk apa daya pengetahuan dan kebajikan ini? Untuk daya pengetahuan dan daya kebajikan, bukan untuk diri. Jadi kapasitas manusia ini semakin bajik, semakin berpengetahuan, semakin bisa nolong yang lain, begitu terus. Sampai suatu ketika ini sampai puncaknya dia sendiri menjadi manusia yang disebut Buddha itu, ya yang melek atau ya yang sadar. Karena istilahnya pengetahuannya itu sampai berlimpah-limpah, sampai tuntas. Jadi kebajikan untuk kebajikan, melakukan kebajikan ini juga untuk nambah pengetahuan, pengetahuannya lagi untuk meningkatkan pengetahuan sampai ultimate. Jadi itu yang dituju. Caranya ini nanti baru kita masuk level kita ke Jataka Awada. Yang bisa dilakukan untuk itu adalah dengan migunani tumraping liyan, selalu berguna. Kalau karma wibangga tadi ceritanya ngunduh wohing pakarti, bahasa Jawa, yang artinya memenuhi hasil perbuatan. Nah, nanti di Jataka Awadana ini urusannya sudah nggak mikirin ini, nggak nyari-nyari karma baik, nggak ngumpul-ngumpulin bagaimana saya bisa bahagia, saya senang, enggak. Tapi dengan pemahaman
Justru ketika saya membahagiakan yang lain, ini mikirnya sudah kebalik. Dengan membahagiakan yang lain, saya akan mendapat kebahagiaan yang berlimpah dan pengetahuan saya akan bertambah. Beda-beda naik kelas. Nah, Borobudur mengajarkan ini supaya kita naik kelas. Jangan berkutat di karma, jangan berkutat di samsara, jangan mengejar nirwana saja, lampaui nirwana. Jadi nirwana ini karena sudah disinggung saya kasih. Nirwana ini seringkali dianggap suatu kondisi yang di luar alam kita ini, di luar samsara ini, yang sehingga kita seolah-olah itu tidak terjangkau, sulit gitu. Padahal pengalamannya sebenarnya ya ada di alam samsara ini. Tidak harus nunggu mati baru dapat pengalaman nirwana. Ketika hidup ini kita bisa, karena salah satu definisi yang disematkan dalam pengertian nirwana itu adalah kondisi di mana kita mengalami ayam tentrem secara konstan. Kemudian tidak ada lagi rasa tidak berkecukupan, tidak ada lagi rasa penolakan, tidak ada lagi ketidaktahuan, semuanya jernih, clear pengetahuan kita. Itu identifikasinya. Yang tidak ada lagi penolakan itu biasanya diterjemahkan juga secara umum, tidak ada lagi tidak ada lagi rasa tidak berkecukupan. Ini juga disamakan dengan tidak ada lagi nafsu keinginan. Karena semuanya serba pas, lengkap, jangkep, terpenuhi, sentosa. Sentosa itu artinya segala sesuatunya terpenuhi. Kalau kondisinya seperti itu penggambarannya, apa iya kita nggak bisa ngalaminya? Mungkin kalau dipikir-pikir kita pernah loh bisa ngalaminya. Pernah nggak? Hari ini saja kita duduk di sini. Bisa. Apakah di sini kita sedang memendam kebencian? Tidak. Berarti tidak ada kebencian saat ini. Apakah di sini kita sedang nafsu menggebu-gebu menginginkan sesuatu? Tidak. Pengalaman ini kita ada. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi di samsara ini kita ngalami, cuma masalahnya nggak konstan. Iya, karena kita masih butuh macam-macam. Pas di sini saja ini ngalami kedamaiannya itu. Nanti keluar dari sini kemerungsung, punya utang, butuh macam-macam gitu. Nah, sementara Buddha mengalami itu konstan. Walaupun lingkungannya menyulitkan dia, batinnya konstan dalam kondisi damai. Walaupun luka kakinya, dia nggak pernah menderita karena lukanya. Iya, itu kondisi yang disebut semele, pengalaman semele. Saiki ning kene ngene aku gelem. Jadi diterima ini as perfect as it is. Apapun yang kita alami, itu main yang dikembangkan seperti itu. Itu pengalaman nirwana. Sehingga nirwana ini nggak muluk-muluk. Kita bisa mendekatinya wawasan ini. Tapi kalau kita mikir nirwana ini di luar ini, malah kita nggak bisa nangkep. Iya, cara pandang kita jadi ngoyoworo gitu. Nirwana itu seolah-olah alam lain, indah, yang semuanya serba damai. Suatu kita masuk ke situ, nggak ada masalah apa-apa lagi gitu. Itu nggak ada yang seperti itu. Iya, kondisi batin gitu. Jadi bukan alam, tapi kondisi batin kita. Walaupun kita tinggal, ini makanya kadang penggambarannya seperti ini. Seperti kuntum teratai di kolam yang berlumpur. Mau tek lumpurnya kayak apa, limbahnya kayak apa, teratai tetap jernih, terindah di situ. Nah, jadi penggambarannya, makanya selalu ini penggambar visualnya teratai dalam Buddha Dharma ini. Begitu melihat teratai kita tahu itu nirwana. Bisa nggak kita selalu dalam kondisi ini? Itu yang ingin dicapai, potensi tertinggi kita. Sederhananya seperti itu. Ya berarti. Jadi kita kan bisa kan mencicipi paling tidak kan. Kalau waktu meditasi tadi kan, soalnya waktu meditasi tadi mikirin masalah-masalah terus yang muncul ya, itu jadi nggak ngalami kedamaian, ketenangan nirwananya. Itu kita masuk ke kedalamannya itu tenang, damai, ayam, tentram, merasa semuanya oke, tidak ada kebutuhan apapun. Saat itu kita ngicipi nirwananya. Walaupun sebentar, ya sak jam, tak nunggu gongi atau yang tadi waktu 10 menit baru bisa tenang gitu, enggak. Itu kondisi yang Nah, kemudian tadi naik kelas. Kalau kita sudah tahu bahwa tadi yang 3 tadi, Adama, Madhyama, dan Utama Purusa ini sumbernya Bodhipata Pradipa, ajaran suluh pada jalan. Ini karyanya Atisa Dipankara yang dia pelajari dari guru Mahaguru Master yang memimpin di Universitas Muaro Jambi. Borobudur ini tidak terlepas dengan keberadaan Universitas Muaro Jambi, karena kita kaji-kaji, kita selidiki
bahwa nggak mungkin orang bisa bangun monumen sebesar itu dengan segala kemegahannya, kerumitannya, pengetahuannya yang tidak terukur itu kalau tidak ada dasar keilmuannya. Setelah kita telusuri dasar keilmuannya, jelas kita karena punya universitas yang ada dari sini, dari Universitas Muarro Jambi melahirkan banyak master, termasuk ahli-ahli guru besar dari Tibet yang hari ini diagungkan orang-orang Tibet itu ternyata banyak di Muarro Jambi dan dibawa ke sana ajaran kita itu dan dilestarikan di sana. Itu kita sudah tidak punya lagi ajaran itu, tapi kita dalam proses pembelajaran Borobudur ini kami bersama kita berusaha menggali dan mengambil lagi teks-teks yang tersimpan di sana untuk kita terjemahkan, kita pakai lagi ajarannya. Salah satunya tadi Bodhipata Pradipa yang membahas 3 urusan. Jadi ini yang menjadi dasar pengetahuannya Borobudur. Terus di Borobudur juga ada patung-patung Pancabuddha atau Pancatathagata, ya ada 6 patung sebenarnya, 6 varian patungnya di situ, ya. Tapi pembahasannya hanya 5, ya. Posisi mudranya itu ada 6, tapi pembahasannya ada 5. Sobhya, Amitabha, Wairochana, Amoghasiddhi, Ratnasambawa. Nah, ini kemudian juga merepresentasikan ajaran Dharma. Bagaimana cara kita mengelola kecenderungan kita agar kita melakukan transformasi pada kecenderungan negatif kita dirubah menjadi pengetahuan. Itu saya tidak akan menjelaskan itu panjang. Pancabuddha itu nanti reviewnya saya bisa minta dengan yang belum dapat itu bisa ya Pak. Masih ada ya yang dasar pengantar Borobudur ada di situ. Nanti yang Karma Wibangga saya masih tambahkan lagi catatannya. Ini proses pembelajaran Borobudur ini kami terus berjalan berproses, enggak berhenti. Termasuk Karma Wibangga, walaupun kemarin beberapa bulan yang lalu saya sudah sharing tentang Karma Wibangga, kami ngumpul lagi, diskusi lagi tentang karma itu banyak detail-detail yang perlu kita tambahkan. Bahkan bukunya sekarang ini yang kami susun, buku Borobudur tentang Karma Wibangga ini belum selesai karena setiap kali kita diskusi kan nemu pengetahuan baru. Buku ini kita perlu tambahkan ini lagi, bahwasannya ini misalkan orang sering menyebut Karma Wibangga atau karma itu sebagai hukum karma. Ini tidak tepat, tidak ada kata hukum di depannya. Karma ini hanya proses alamiah bahwa tindakan kita ada konsekuensinya dan menunjukkan konsekuensi ini bukan A menyebabkan B, tapi ini ada permutasinya dan dipengaruhi dengan berbagai kondisi di sekitar kita. Ya, jadi bukan sebab akibat, tapi konsekuensi ini lebih seperti pertumbuhan benih menjadi pohon. Ini pemahaman belakangan yang kita diskusikan, kompleksitasnya lebih rumit daripada sekedar sebab dan akibat. Kalau sebab akibat itu seperti kita muter kontak motor atau mobil, kontak kita putar menjadi sebabnya, lalu mesin nyala, menggerakkan silinder dan sebagainya. Nah ini akibatnya begitu terus mobil jalan, akselerasi jalan lebih kencang, itu sebab. Sementara kalau pertumbuhan seperti pohon tidak seperti itu. Jadi benih atau biji ini bermutasi dia. Benih ini berubah menjadi pohon kan nanti benihnya hilang. Pengaruhnya macam-macam, pupuk, air, udara, nah seperti itu. Kalau tadi mesin tadi kan nggak ada pengaruhnya. Listrik jalan, engine jalan, itu selesai, tidak dipengaruhi sekelilingnya lagi. Mekanis gitu kan, yang disebut satu arus, satu alur. Sementara ini enggak, lebih kompleks, ada faktor di sekelilingnya, komposisi pupuknya, kondisi udaranya, unsur haranya segala macam ini mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita ini bisa bermutasi, berubah macam-macam. Nah, ini menghindari kekeliruan kalau kita membaca relief Borobudur. Kan itu relief itu gambarnya misalkan kalau orang suka nangkap binatang, berburu binatang misalkan di sini, nanti hasilnya akibatnya orangnya di situ gambarnya misalkan terlahir ke alam neraka misalkan, atau menjadi orang yang sakit-sakitan misalkan, atau mati muda misalkan ya ini. Misalkan di tindakan A ini adalah sebab-sebabnya, tindakan B adalah akibatnya misalkan. Nah, ini seolah-olah pasti seperti itu. Ini sebab, ini akibat. Padahal tidak seperti itu. Ini hanya contoh kecenderungannya.
Kalau perilakumu si A, perilakumu A, kemungkinan kecenderungannya polanya akan jadi B. Suatu ketika Buddha berbincang-bincang nih dengan muridnya dalam satu perjalanan. Itu ditanya sama muridnya, Bante, itu si A di kota ini yang pernah kita temui zaman pada beberapa waktu yang lalu, itu sekarang kondisinya bagaimana? Buddha ini kan karena kewaskitaannya kadang muridnya itu suka ngasih pertanyaan yang enggak. Bisa, maksudnya minta Buddha supaya pakai penerawangan lihat orang-orang yang pernah dikenal dulu di kota itu kondisi sekarang bagaimana. Ya Buddha waktu itu masih mau lah dia lihat di terawang. Oh sini sudah mati, lahir di alam ini. Oh si ini sekarang sakit-sakitan, atau oh ini sekarang kaya raya makmur, lahirnya di alam ini. Itu Buddha ngasih tahu tentang kondisi si A, si B. Terus habis itu Buddha tapi kalau kamu tiap kali jalan sama saya nanya kayak gini, buang-buangin nasi saya. Enggak. Terus dan kamu jangan coba-coba ini ya menjudge ya bahwa si ini dulu kecenderungannya perilakunya begini, betapanya seperti ini, nanti lahirnya jadi seperti ini. Kamu nggak tahu itu. Yang tahu cuma saya. Kamu nggak kepikir permutasi perbuatan orang ini seperti apa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan orang ini bisa jadi apa itu kamu nggak ngerti. Hanya para Buddha yang ngerti wawasan ini. Kamu paling hanya bisa nebak-nebak aja kira-kira. Dia mengingatkan ke muridnya seperti itu. Dan kamu jangan banyak nanya yang kayak gini lagi, bang. Bikin saya capek. Jadi ditegur muridnya. Jadi makanya ini kemudian Karmawibangga harus dipahami melihat relief ini jangan jadi judgement. Jadi seolah setelah kita paham 160 relief saya sudah ngerti, bisa baca itu, lalu saya setiap kali lihat perilaku orang saya dijudge loh. Kamu ini kamu lahirnya gini loh. Kamu cerewet banyak ngomong nanti kamu jadi bebek loh. Nah, itu jangan suka ngejudge gitu. Memang gambarnya begitu di relief itu, tapi ya enggak kayak gitu. Orang bisa berubah, orang di tengah jalan bisa insaf, bisa berubah, nggak jadi itu karena buruknya tadi berbuah misalnya. Jadi perlu dipahami seperti ini. Nanti reviewnya saya kasih saya gabung dengan Jataka awal. Saya kira ada yang mau ditanyakan? Nggak, apakah kan itu Mas, seperti perbuatan itu apakah juga ada yang berbuah, apakah ada juga yang belum berbuah, nanti akan berbuah, tergantung dengan apanya itu Mas? Tergantung daya yang potensial yang mendorong bagaimana karma itu akan berbuah dan kapan. Jadi misalkan kalau dulu kita melakukan satu perbuatan buruk, atau contohnya, atau jangan buruk lah, nanti kita terlalu mindsetnya karma itu buruk. Perbuatan baik misalnya, kita banyak melakukan perbuatan baik di masa lampau. Lalu mestinya hari ini kita terlahir kalau jadi manusia seperti ini juga buah dari perbuatan baik. Dikatakan kita terlahir sebagai manusia ini karena kita di kehidupan lampau makhluk-makhluk yang menjaga sila, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perilaku seksual yang keliru, menghindari ucapan yang tidak tepat, dan menghindari mabuk-mabuk. Nah, karena kita menjaga 5 sila ini, maka kita potensial lahir jadi manusia sekarang ini. Ini kecenderungannya. Nah, lalu selama kita jadi manusia, apakah jadi manusia yang makin makmur, makin sukses, makin hidupnya sejahtera, sentosa, atau makin belangsak, makin rusak, atau apa? Itu tergantung action kita hari ini. Kan gitu. Sehingga action kita hari ini bisa memicu timbunan karma lampau kita itu untuk tumbuh hari ini, berbuah hari ini. Itu cepat lambatnya berbuah juga kita yang menentukan hari ini. Misalkan sudah jadi manusia nih, oke. Lalu kebetulan lahirnya di lingkungan yang juga baik, lahir di keluarga kaya, makmur, terpandang dan sebagainya. Ini kalau perbuatan-perbuatan kita lalu kemudian kita menyadari kita sudah dapat berkah dari kelahiran kita, lalu kita banyak melakukan kebajikan lagi, kemakmuran makin meningkat. Kemudahan-kemudahan kok dilalah melakukan sesuatu kok serba mudah dan sebagainya. Fasilitasnya ada, segala mendukung. Ini bukan hanya sangat mendukung terus yang menyebabkan kelahiran di keluarga yang baik ini. Tapi kita melakukan keburukan hari ini juga bisa memicu timbunan karma buruk yang lampau itu akan punya sebab untuk hadir hari ini. Dan kita nggak tahu yang mana kan gitu. Bisa seperti itu. Ada ceritanya dari gelap menuju gelap, dari gelap menuju terang, atau dari terang menuju gelap, kan gitu. Tergantung kita action kita hari ini. Itu yang dimaksud karma itu justru hari ini kita bisa apa. Karena yang lampau kita nggak tahu. Dan nggak terlalu penting dipikirkan yang lampau. Yang penting sekarang kita mau apa nih? Dari action kita sekarang ini kita punya kesempatan untuk mengkondisikan
segala sesuatunya sebab oke misalkan. Kalau ternyata kita jalankan kok masih ada halangan, berarti mungkin ada karma-karma kita dulu yang menghambat tindakan kita, cita-cita kita hari ini misalkan, upaya kita hari ini. Nah, ini perlu dipelajari karena kalau ternyata masih ada halangan, mungkin cara saya kurang tepat, kebajikan yang saya lakukan kurang cukup, atau caranya kurang pas, ini akan timbul kreativitas harusnya. Kalau kita punya tekad, ini bisa kita tanggulangi nih. Kelahiran kita misalnya di sini mendorong lahir kita di lingkungan yang tidak menguntungkan, masyarakatnya yang sulit, lingkungannya yang tandus, yang misalkan bahan pangan susah dan sebagainya. Ini akibat kelahiran lampau kan misalnya, karma lampau misalkan. Tapi kan kita bisa mengupayakan hari ini antara keluar dari lingkungan itu atau mengubah lingkungan itu, tergantung kekuatan kita, daya juang kita, atau upaya kita. Misalkan terlahir di lingkungan jadi nelayan, di pesisir, mau nggak mau kegiatannya memburu, melakukan banyak pembunuhan kan itu kalau di dalam konsep karma ini kan akan jadi tambahan kita makin merosot, makin ke dunia gelap kan gitu kan. Tapi dengan kesadaran karma ini kita merubah belajar hal-hal lain, mengelola alam ini tanpa harus membunuh misalkan. Daripada saya berburu, saya mengembangkan misalkan garam, saya mengembangkan rumput laut misalkan. Jadi mentas dari situ. Lalu atau saya menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi sehingga saya nggak harus terjun ke laut. Saya kerja kantoran keluar pokoknya dari rumah ini. Ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan sekarang. Fokusnya di situ. Kalau tadi nyambung yang tadi, kalau membunuh kita, sedangkan kalau orang berpendapat saya membunuh demi makhluk yang lain tertolong, maka bisa saja. Bisa saja. Itu gimana? Artinya kan sebenarnya gini, lagi-lagi karma ini adalah tentang konsekuensi. Kalau siap dengan konsekuensinya, lakukan aja. Bodhisattva itu memilih jalan dia mengambil konsekuensi yang berat. Seringkali yang paling sulit dia ambil. Nah, utama purusa tadi yang saya sebut ini adalah orang-orang yang kemudian nanti akan disebut sebagai bodhisattva. Bodhi itu artinya melek, tergugah, sattva ini makhluk tergugah yang melek, yang pengetahuannya berkembang melampaui pengetahuan, yang keputusannya itu sudah tidak lagi untuk diri sendiri. Seperti tadi, ini kan kasus itu sering ditanyakan. Misalkan di dalam satu lingkungan, dia tahu ada satu orang pembunuh yang kalau tidak dia gagalkan, orang ini dia akan tinggal di sebuah kapal itu tinggal di situ, di kapal itu sekian banyak penumpang. Lalu kita tahu ada satu orang ini yang sebenarnya dia psikopat, pembunuh dan punya rencana untuk membunuh seluruh kapal. Lalu keputusannya apa? Apakah saya bunuh ini dulu untuk menyelamatkan sekian banyak atau bagaimana? Jawabannya apa? Semuanya benar nanti. Karena ya terserah mau diambil apapun asal konsekuensinya siap nggak masalah. Berarti kan dua konsekuensi. Iya. Saya sudah pernah membahas ini di grup ya. Misal yang praktis kita lakukan itu yang kita melakukan pembunuhan itu kalau kita punya anak atau adik yang cacingan. Mau nggak mau harus minum obat cacing. Harus minum obat cacing, kita ambil obat cacing itu kan membunuh cacingnya itu demi menyelamatkan si adik atau si anak. Lalu persoalannya kan ada karma di situ. Ya tentu ada. Tentu ada. Tetapi apakah berarti bahwa membunuh yang ini itu lebih berat daripada ini yang itu kita tidak tahu. Yang penting kita siap konsekuensinya. Baik dan buruk, Pak. Ya, makanya. Dan itu tidak bisa kita juga bilang ini akan meringankan yang lain juga. Tidak bisa. Itu rusaknya masing-masing. Yang penting kebajikan ini banyak-banyak dilakukan, akhirnya potensi yang buruk itu akan tertekan. Prosesnya lebih seperti itu. Bahkan tertekan kemudian nggak sempat muncul bisa. Akhirnya tidak ada waktu, ada ruang untuk muncul. Apalagi kalau akhirnya kita mencapai kualitas manusia yang utama ini, akhirnya yang buruk-buruk karma itu kita nggak usah risaukan lagi, nggak akan punya kesempatan untuk merisaukan kita akan bahkan berbuah atau nggak berbuah.
Saya sering kali mencontohkan bapak teman saya yang jadi nelayan di Juanda itu. Dia itu ketemu kami ngomongnya, yo gak apa-apa, biar saya yang terima karmanya. Saya tak nangkap ikan banyak-banyak, yang penting anak-anak saya ini nggak jadi nelayan besok. Oh. Bener, anak-anaknya mentas kerja di Jakarta, makmur, gak harus nangkap ikan, biarlah karmanya yang nanggung semua. Bapak itu nggak kapasitasnya sudah Kak Bodhisattva. Iya, bisa. Itu dia tahu karena tiap kali dengar ceramah di wihara orang Buddhis banyak itu yang di pesisir di wihara, Bante ceritanya tentang itu, tentang karma membunuh dan sebagainya. Bante ini tiap hari mengingatkan saya gitu kan gitu. Wes gak apa-apa wes Bante, yang penting saya tanggung lah itu katanya. Bapaknya sampai gitu kan gitu. Tunggu di sana. Jadi nggak usah dirisaukan. Kalau kemudian motivasi kita bukan karena kita suka membunuh, gemar membunuh, ada niat buruk, ya. Sejauh tidak itu nggak usah dirisaukan. Kita kan hidup untuk melihara anak, bukan melihara cacing. Karena kan konsekuensinya kan di situ. Oke. Ya, kita masuk ya ke Jataka. Sebelum masuk, monggo minum dulu. Yang bawa minuman. Jadi, ini disebutkan naskah saksi Jataka dan jadi Borobudur itu kami menilainya, para pengkaji Borobudur ini. Kita anggap sutra itu sutra Borobudur, sutra ontentik Borobudur. Yang diukir itu ya, kan sutra atau sutta atau teks yang biasanya kita kenal sebagai teks dalam buku, tapi ini diukir. Kita anggap itu naskah-naskah otentik khas Borobudur.